Salam. PPT bisa? Iya. Saya berharap untuk hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita tentang namanya jadilah kehendakmu. Apa kabar semua di bulan Oktober? 1 bulan lagi kita Natalan. Kayaknya perasaan baru kita Happy New Year. Kok kita sudah masuk ke Merry Christmas lagi, ya kan? Tidak terasa. Ya, satu hal yang saya mau umumkan juga sebelum saya kita dengar firman Tuhan adalah hari Sabtu ini kita buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau ikut, kita sama-sama ke panti asuhan di Rawamangun, yayasan atau panti asuhan Perapatan. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau ikut silakan jam 16 karena dia di sana schedule-nya adalah jam 16. Mau ikut dengan kita dari GBI, kita sekali-sekali jalan-jalan ke panti asuhan. Bapak Ibu yang mau ikut boleh menghubungi saya dan kita akan kumpul, mungkin kita base camp ke sini dan nanti kita sama-sama akan pergi ke sana. Ya, hari ini satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita adalah tentang yang namanya jadilah kehendakmu. Oke, next. Di mana ayatnya? Nah, saya rasa ini tidak asing buat kita. Dan mungkin kita juga sama-sama sering hafal ini ayat. Kenapa hafal? Karena di gereja tertentu, sebenarnya di gereja kita juga selalu mengawalinya dalam pujian apapun, selalu mau supaya kita membacakan doa Bapa kami. Tapi saya itu seringkali meringkasnya saja, saya ambil yang simpel-simpelnya aja supaya tidak membuang-buang waktu. Karena kita kejar dengan waktu. Mari kita sama-sama baca ayat ini di Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu tahu kata amin? Sini namanya amin. Pak Api nih, kita teman-teman dari Kalimantan semua mulai dari huruf A. Ya Bu Sarina ya. Gak ada orang Kalimantan yang tidak ada dari huruf A. Semua orang Kalimantan hurufnya A. Amen, amel, apin, apalagi aceng, acong, aling, aliong, semua A, akiong. Gak ada orang Kalimantan namanya, gak ada. Charles, Robert, jarang saya ketemu. Siapa namanya? Charles. Oh, bukan Kalimantan. Abui. Jadi pokoknya kalau saya udah tahu ini Kalimantan nih, kita Kalimantan nih. Nah, saudara saksi dan Tuhan Yesus, hari ini satu pelajaran yang kita belajar tentang namanya jadilah kehendak. Kenapa saya mau supaya bahas ini kepada kita, Bapak Ibu perhatikan perikopnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Satu hal yang sangat seringkali membuat kita menjadi menjadi kadang kita doa itu memaksa Tuhan, ya kan? Kadang kita doa itu kok saya nggak dijawab, kok saya nggak didengar, saya minta ini kok kenapa Tuhan tidak dengar, kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa saya, ya kan? Kenapa Tuhan tidak mengikuti kemauan saya, kenapa Tuhan tidak memberkati saya, kenapa Tuhan menghukum saya dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita mengerti tentang namanya jadilah kehendakmu. Yesus dalam pergumulan dia memberi contoh kepada kita bagaimana dia doa. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku,
Dia berdoa sampai 3 kali. Dia minta supaya jangan sampai penderitaan itu dia alami. Jangan sampai salib itu dia alami. Tapi dia bilang apa terakhirnya, endingnya di situ? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmulah terlaksana. Amin. Dalam doa-doa itu seharusnya kita kayak gitu saudara. Seharusnya ya. Tapi seringkali kita jumpai, Tuhan ini sakit kok tidak pergi-pergi. Ini masalah kok tidak pergi-pergi. Kapan ini masalah pergi? Kapan ini sakit bisa lalu? Kapan ini pergumulan cepat berlalu supaya saya lega? Nah maunya kita seperti itu kan? Tapi kadangkala kita tidak akhiri dengan tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmulah terjadi. Nah saya sebelum lebih jauh ke sana, coba kita berikutnya. Saya mencatat begini saudara. Ada hal yang perlu kita perhatikan dalam doa. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam doa-doa kita. Saya rasa doa itu gak perlu diajarin terlalu jerimet ya. Kalau Bapak Ibu baca perikop itu, ada orang yang doanya bilang begini, saya berdoa dengan kata-kata yang indah. Dengan bertele-tele kata, bahkan sampai pada pakai pengeras suara, sampai di tikungan-tikungan. Sampai di jalan loh. Jalan raya saudara. Sampai semua motor. Ada orang seperti itu saudara. Dan dia berpikir dengan berbuat demikian, doanya didengar. Maka Gus Dur bilang apa? Orang Kristen itu saudara. Orang Kristen itu orang yang paling dekat dengan Allah. Orang Kristen itu orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Berikutnya. Kenapa? Karena berikutnya. Ini jawabannya. Kenapa? Karena cara memanggil Allahnya. Poinnya pertama adalah kita belajar tentang cara memanggil Allah. Siapa kita? Tempat kediaman Allah kita. Siapa namanya? Nah ini poin-poin penting dalam kita berdoa. Itu kita belajar tentang ini. Dan hari ini, karena ini adalah bulan ini saya harus 2 kali khotbah, jadi saya bagi kemana 2. Hari ini kita belajar tentang cara memanggil Allah dan siapa kita. Berikutnya adalah gini saudara. Nah, cara kita memanggil Allah adalah kita memanggil dia dengan kata Bapa. Maka Gus Dur bilang apa? Orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Panggilnya Bapa. Teman-teman kita yang lain panggilnya Allahnya jauh. Saking jauhnya mesti pakai pengeras suara. Kalau enggak dengaran. Pongo kote. Ya Oma ya. Jangan-jangan Allahnya pongo. Kalau orang Kristen cuma bilang begini, Bapak. Ada orang juga ajaran yang mengajarkan panggil Allahnya Om. Tahu kan? Om. Cuma orang Kristen yang panggil Allahnya Bapa. Bapa itu saudara, ini satu langkah yang luar biasa. Yesus waktu dalam pengajarannya dia mengajarkan kepada murid-murid tentang satu doa yang buat saya sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang Yahudi itu tidak sembarangan sebut nama Tuhan. Tapi Yesus datang, Yesus mengajarkan mereka supaya sebut Allah mereka bukan Allah Adonai, tapi sebut Allah mereka dengan kata Bapa. Kata Bapa di situ adalah kata bahasa hari-hari, bahasa Aram, bahasa pergaulan yang tiap hari orang gunakan. Dan Yesus memanggil itu kepada Allahnya. Berani benar. Bagaimana gak berani? Salah sebut namanya Tuhan saja orang Yahudi, mati lu. Ada hukuman, ada Taurat yang diberlakukan. Tapi Yesus mengajarkan orang-orang pada zaman itu, panggil dia Bapa. Amin. Panggil dia Bapa. Satu langkah yang berani, satu langkah yang luar biasa. Kenapa? Karena itu gak sembarangan. Salah-salah dia dilempari dengan batu. Salah-salah dia dianggap menghujat atau menghina. Seperti berapa peristiwa yang lalu Pak Ahok
sampai di demo berjilid-jilid. Kenapa? Dianggap menghina. Yesus waktu itu ngomong begitu, nggak ada yang berkutik. Ya kan? Kenapa? Orang dia suruh kita manggil Allah ya YHWH itu huruf mati, dan mereka saling pakainya adalah Adonai. Tiba-tiba disuruh bilang begini, kalau kamu berdoa, panggil Allahmu Bapa. Bahasa gaul orang Kalimantan bilang, Tuhan ini oe. Bahasa gaul. Bahkan kita, Tuhan lu di mana? Kalau bahasa kita kan kayak gitu. Bahasa zaman itu nggak boleh, saudara, nggak sembarangan sebut seperti itu. Tapi satu lagi, kenapa kita harus panggil dia sebagai Bapa? Karena ini, saudara, ada 3 alasan. Mazmur pasal yang ke 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Kalau kita memanggil dia Bapa, menunjukkan bahwa dia itu sayang kepada kita. Dia bukan Allah yang jauh di sana untuk kita harus bersusah-susah payah menggapainya. Tapi dia Bapa yang mau datang menghampiri kita. Dia sayang kepada kita. Kita adalah anaknya, anak kesayangannya. Itulah sebabnya pengajaran tentang Bapa, doa Bapa kami adalah satu keintiman antara Bapa dan anak. Ya kan, kayak Bapak Ibu kan punya anak kan. Anaknya, saya mau nanya, kalau kita punya anak, kira-kiranya anaknya perlu minta baju enggak? Ya kan, pas waktu dia lahir, baju. Enggak. Tapi kenapa kita beliin baju? Karena siapa? Anak. Masa anaknya sendiri dibiarin sampai SD enggak punya baju? Karena anak. Tanpa dia minta pun, bahkan kalau Bapak Ibu baca perikopnya, waktu kita tidak minta pun, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Dan diberikan itu kepada kita. Bahkan Alkitab di sisi lain, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah timbul dalam pikiranmu, bahkan tidak pernah timbul dalam doamu, disediakan Tuhan buat kita. Kenapa? Karena kita ini anaknya. Ya kan? Kalau anak seperti itu diperlakukan istimewa, kecuali bukan anak. Anak tetangga, anak sebelah. Nah itu mah boleh lah, ya kan? Kalau ini kan anak. Nah, kalau kita belajar di Alkitab, bagaimana kita menjadi anak? Kapan kita itu bisa diangkat menjadi anak? Kapan kita itu disebut anak? Coba Bapak Ibu perhatikan waktu Yesus dibaptis. Kapan Yesus disebut sebagai anak yang kukasihi? Kapan? Waktu dia dibaptis. Waktu kita dibaptis, itu saat itulah kita disebut sebagai anak Allah. Dan anak mendapat warisan. Anak terdaftar di dalam buku kehidupan. Jemaat Tuhan yang ada sini semua kayaknya sudah dibaptis semua. Kecuali anak-anak remaja. Tunggu waktunya. Jadi saya mesti siapin mereka itu untuk harus dibaptis. Karena udah masuk kepada umur yang ke 15, 16 udah boleh. Asalkan mereka sudah tahu tentang kebenaran, mana yang baik dan mana yang tidak baik, bisa melakukan baptisan. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah, saudara, di Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripada yang akan memberikan ular kepada anak itu, ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, maka memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Selain kita disayang, kenapa kita panggil dia Bapa? Karena dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sekalipun pemberiannya itu adalah menyakitkan, mungkin tidak sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita perhatikan, dia minta telur, kasih apa? Kalajengking. Kan gak mungkin kan? Dia minta apa lagi nih? Roti. Ia meminta ikan, diberikan ular. Wow.
Kan bisa beda-beda tipis kan. Ikan sama ular kan bisa jadi ular yang mau bentuknya kayak lele atau ular apa itu. Enggak. Apa yang kita minta. Maka kan doa itu harus dicatat dengan spesifik. Minta itu harus jelas. Jangan Tuhan pokoknya engkau tahulah hatiku lah. Sudahlah Tuhan, aku tidak bisa kata-kata yang banyak, tapi kau tahulah hatiku seperti apa. Kalau kita baca di sini, dia merinci, harus disebutkan apa yang kau minta. Kalau minta ikan, pasti Tuhan kasih ikan. Minta apa lagi? Minta telur, ya kan? Wah, jangan telur apa nih diminta kan? Tuhan, saya minta telur dinosaurus. Ya kan, kalau minta telur kan anak sekolah minggu kan kita kadang nggak bisa pikirin anak-anak sekolah minggu punya nalar ya. Ada satu bapak-bapak di timur sana, dia ngajarin anaknya. Saking saya bilang, waduh, saya waktu lihat dia bilang ngajarin, kamu punya roti 5, ditunjuk anaknya, 5 nih, 5 ini, dimakan 4, sisa berapa Bapak Ibu? Sisa jempol. Anaknya jawab, ya Tuhan Yesus. Punya roti 5 dimakan 4, sisa ya karena dia lihat tangan papanya kan. Sisa apa? Sisa jempol. Karena papanya sisa berapa dimakan 4, sisa berapa? Sisa jempol. Oke. Tuhan Yesus kata dia. Anak sekarang kan kita juga susah bingung kan. Lalu ganti lagi kata dia. Kamu punya roti 5 nih kata dia. 5 dimakan 4, sisa berapa? Kenyang. Ya kenyang Tuhan Yesus kata dia. Ada orang timur kan ngajarin anaknya gitu. Ada ibu-ibu ngajarin anaknya berapa? 5 dikurangin 7 bisa enggak? Enggak bisa. Pinjam dari mana? Pinjam dari 2. Lu anaknya nyaut, kalau 2 enggak mau kasih, pukul itu 2. Pukul itu 2. Kenapa dia enggak mau ngasih? Karena anak-anak kecil itu jangan salah Bapak Ibu, dia punya otak itu di luar ekspektasi pemikiran kita. Ya, pukul itu 2, kenapa dia nggak mau bagi? Amin ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu kebutuhan kita, dia pasti memberi yang terbaik. Doa itu harus spesifik. Tuhan, tolong saya. Tolong dalam bentuk apa? Tolong kesehatan saya. Sakit apa? Sakit lever. Oke, diagnosa dokter sebagaimana? Lever stadium 4 disebutkan. Amin. Dia pasti sembuhkan kita. Amin. Oke, dirincikan lagi dalam bisnisnya apa? Dirinci ke sedemikian rupa sehingga tepat sasarannya. Itulah sebabnya dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia memberikannya buat. Kenapa kita sebut sebagai Bapa? Hal yang pertama adalah kita kenal dia sebagai Bapa. Yang ketiga adalah saudaraku yang sangat, Roma pasal 8 ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bandingkan dengan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa kita disebut sebagai Bapa? Karena ada Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita tangani orang-orang yang kerasukan setan ya. Kerasukan setan ya, bukan saya-nya tan ya, bukan. Kerasukan setan, bukan saya-nya yang tan. Ingat baik-baik. Masalahnya istri saya-nya tan, jadi saya-nya titi. Ya. Jadi yang kerasukan setan, kalau kita perhatikan, ketika kita mendoakan mereka, kita bilang begini, sebut nama Yesus. Dia nggak bisa buka mulutnya. Maka berulang-ulang kali saya itu kalau menghadapi orang yang kerasukan setan, saya selalu desak dia, sebut nama Yesus.
Kenapa saya harus desak dia sebut nama Yesus? Karena nama Yesus itulah yang membebaskan dia. Nama Yesus itulah yang membuat dia bisa terlepas. Ada satu jemaat kita di Amerika, saya bilang, Bu, istilah namanya setan-setan itu, kalau orang di Jawa itu bilangnya kalau lihat setan itu hoki. Gue brojol, gue udah lihat loh saudara. Gue brojol, gue dilihat. Saya taunya dari mana? Saya bawa dia, saya kasih lihat saya punya tempat lahir saya. Saya di gua. Gua benar. Papa saya jadi bidannya. Saya taunya dari mana? Waktu adik saya, sebelum adik saya yang Richard ini, waktu adik saya habis saya, terus dia meninggal itu, saya lihat saudara. Bagaimana ketika mama saya lahir, mereka ribut. Kalau kita di sini bilangnya kuntilanak, kalau kita di kampung dulu itu bilangnya baos. Bahasa kampung baos. Berantem. Dia berantem kayak kucing. Maka kalau saya bilang kalau lihat kucing berantem, saya ingat itu. Maka saya selalu kalau lihat istri saya bilang, ini setan lu piara ini. Kenapa? Karena saya dengar itu suaranya kayak kucing berantem. Tahu kucing berantem ya? Udah pernah dengar belum? Nah itu saya lihat mereka. Saya tanya papa, siapa itu Pak? Ada apa di depan? Itu baos lagi berantem. Saya bilang, kenapa berantem? Mau rebut nyawa. Kenapa? Darah. Besoknya adik saya benar lewat. Papa saya bilang gitu, udah lewat. Nah saya bilang, jangan-jangan waktu gue dulu juga kayak gitu ya. Makanya saudara, saya ini kalau bapak ibu di keluarga saya ya, kakak adik saya dan lain, sama kakak saya yang kepala sukunya, mereka selalu panggil saya setan. Saya kasih tahu, mereka selalu panggil saya setan mana? Kalau setan bahasa kampungnya bilang wijale, itu setan. Dia selalu bilang wijale mana? Setan mana? Nah, tidak satu kebetulan saya nikah dengan setan. Jadi di rumah saya ada 2 setan. Anak saya setan-setan semua. Enggak saudara. Saya kayak gitu saudara. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kalau setan itu dia tidak bisa sebut nama Yesus. Saya kenapa itu tahu bahwa itu nama kuasanya luar biasa. Itu karena gara-gara saya sama kakak saya perempuan yang gembala di Sulawesi sama kakak perempuan saat di Kupang. Kami pergi pendalaman Alkitab. Kurang lebih 5 kilo perjalanan jalan kaki pulang pergi sore, kita selesai kurang lebih jam 8 malam. Jadi kita pulang, di tengah jalan itu ada suara melongo anjing. Jangan anjing lihat ke sini ya Bapak. Jadi gitu melongo anjing gitu kan, kita pikir ya biasa, kita di kampung kan dengar suara gitu udah sering biasa. Tapi kok ini anjing ngikutin kita. Lalu kita lihat di sebelahnya ada kelihatan kayak sapi gede tinggi. Kita lempar, ternyata itu batu. Oke udahlah, kita tinggal jalan terus. Sampai di satu pohon beringin. Ini cerita horor sedikit ya Bapak Ibu ya, supaya kita habis ini selesai kita horor. Karena orang Indonesia itu film yang paling laku itu film apa? Horor saudara. Anak saya mana nih? Edelin. Pak, kita ke Malang. Kenapain? Aku pingin ke rumah hantu. Jadi jauh-jauh dari sini pergi ke rumah hantu. Cuma cari sampai saat di taman kota Malang. Cari hantunya udah gak ada. Hantunya udah ganti dengan boneka. Waktu dia masih kecil kan hantunya orang benaran kan. Jadi tiba-tiba dia takutin gitu kan. Tiba-tiba sekarang hantunya, Pak udah gak seram lagi. Aku mau cari yang aslinya. Ketemu di taman. Foto dulu gak bilang. Dia cari hantu. Kenapa? Itu film yang paling laris di Indonesia. Suster apa? Ngesot lah. Kalau nggak salah mau tayang lagi ya si Mongol Stress sama And the Gang itu mau tayang itu apa namanya Gereja Setan. Harusnya mereka panggil saya kan, setannya di sini. Setannya di sini kan, jadi mereka panggil saya. Nah, saya tahu bahwa nama Tuhan itu kuasanya. Saya dulu masih kecil kayak Jovan, kayak sama ini masih kecil kita
SD kelas 3 lah kayak gitu. Tapi ingat ya, kelas 3 saya masuk sekolah umur udah 8 tahun. Jadi kalau kelas 3 udah berapa itu? Saya lulus SMA umur 20, saudara. Anak saya 23 dia udah wisuda. Saya 20 baru lulus SMA. Kuliahnya aja berapa? Nah, umur segitu saya tahu tentang namanya kuasa Yesus itu di situ. Jadi waktu kita center di pohon beringin itu ada matanya harus ke binatang liar, matanya harus 2, tapi ini matanya cuma 1. Kita center, habis setelah center kita lempar dengan batu, jalan nama Yesus. Lu tahu nggak? Pohon beringin goyang semua, habis pohon beringin goyang itu kayak sapi satu kandang keluar menghampiri kita kayak gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa benar nama itu punya kuasa. Amin. Nah itu sebabnya saudara, ada roh-roh yang mungkin membuat kita takut. Makanya aku berikan kepada kamu bukan roh yang membangkitkan ketakutan, tapi membangkitkan apa? Kekuatan. Waktu kita menghadapi situasi seperti itu, kita kuat. Amin. Bahkan membangkitkan apalagi kasih. Bahkan lebih lagi memberikan kita ketertiban. Kadangkala kita perlu ditertibkan. Kenapa? Karena kita hidup di kota Jakarta ini, saudara. Saya kenapa kadangkala saya itu pingin supaya kita itu benar-benar tertib. Bukan tertib dari segi disiplin sekuler itu saja, tapi rohani kita juga harus tertib. Amin. Rohani kita juga harus tertib. Kenapa? Kalau kita salah-salah masuk ini rohani kita bisa nggak tahu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Allah, Rahmanuddin. Kan bisa kita campur aduk semua kan. Jadi Tuhan juga bingung, saya mau dengar yang mana. Kau ada yang ditanya, jadi kau apa? Aku Krislam. Jadi dia dua-duanya dipakai. Mau sananya dia pakai, mau Kristennya juga pakai. Dia bilang siapa tahu Pak, siapa tahu yang di Kristen ditolak, kan saya bisa sana bisa dijawab. Adakah jemaat itu di sini kah? Jadi kita harus punya ketertiban, kita ditertibkan. Roh kita itu sudah dunia roh itu, saya selalu keras dari, jangan main-main. Karena saya dari situ. Orang tua saya, kakek saya dari situ. Mereka memperoleh kekayaan dari situ. Saya dulu masih kecil, saya bagaimana lihat kuda yang besar banget, bagus-bagus, badannya luar biasa. Tapi begitu kakek saya meninggal, kakek saya meninggal, habis semua. Sapi banyak banget. Keluarga saya di Jawa, di Demak itu, mereka tahu bahwa kita di timur sana punya sapi banyak. Tapi mereka tanya, sapi masih ada nggak? Masih bagi? Nggak bisa. Kenapa? Begitu orang tua itu meninggal, habis, hilang. Kalau di sini kan pergi ke Gunung Kawi, bertapa, berdoa, dan ada sesajian dan sebagainya. Kalau di pulau saya, lu berdiri, duduk di situ jam 11 malam, dia datang sama lu. Minta, bagaimana? Gak usah baca mantra-mantra, lu tunggu saja. Dalam bentuk apapun dia muncul. Kalau nggak percaya, aku bawa ke sana. Nggak percaya nih. Kalau kalian nggak percaya, ayo kita sama-sama beli tiket pesawat, kita pergi. Aku tunjukin tempat di mana aku lahirkan itu. Kita duduk situ jam 11 malam. Kita tidur di situ. Kalau sebentar begitu pagi kamu bangun, kamu udah di atas pohon. Masih berlaku. Amin. Tapi bukan membuat kita takut, tapi membuat kita kuat, membuat kita berani. Sama seperti orang Madura. Dia langgar lampu merah. Dia dari jauh, lampu merah diterobos. Tiba-tiba depannya ada Pak Polisi. Kenapa kamu terobos lampu merah? Kamu tahu tidak apa artinya merah? Bapak Ibu tahu artinya merah apa? Hah? Artinya merah apa, saudara? Harusnya? Dia enggak, saudara. Jawabannya kayak anak kecil tadi. Merah artinya apa? Berani. Jadi gue terobos. Pak Polisi juga bingung. Oh iya juga ya. Merah artinya berani dia berani. Jadi persepsi dia beda. Kita merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Dia enggak, berani gue, dia terobos, saudara. Bukan begitu, saudara. Tertib. Amin.
Yang kedua, berikutnya yang kedua adalah cara bagaimana kita memandang Allah, dan yang kedua adalah siapa kita. Siapa kita? Indonesia. Merdeka, bukan itu saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ini yang kita harus tahu. Dalam hal doa itu kita harus tahu cara bagaimana kita memanggil Allah kita adalah Bapa. Yang kedua, siapa kita di mata Tuhan? Kalau kita perhatikan doa Bapa kami, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan catatannya. Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tidak menciptakan laki-laki Adam dan Hawa atau Adam dan custom seperti Google. Boleh laki atau boleh perempuan. Untung Donald Trump sudah batalin itu. Ya. Oke, lalu kita pernah bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-29 ayat ke-16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata kepada yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saya kaitkan ini tentang siapa kita itu gini. Kadangkala kita berdoa, kita memaksa yang menciptakan kita itu nurutin kita, padahal kita ini buatan ciptaan. Bukan kita pencipta. Maka saya kasih perumpamaan kepada tukang periuk. Ini periuk ngomong kepada yang buat dia, lu nggak tahu apa-apa. Padahal ini periuk, tukang periuk, gue yang bentuk lu, gue yang jadiin lu. Lu bisa begini karena saya yang jadiin kamu. Lu bisa begini karena saya yang buat kamu. Tapi malah dia berkata, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang begini di pasal 64 dikoreksi. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Siapa kita? Kita ini makhluk ciptaan, bukan makhluk pencipta. Harusnya kita bilang gini, jadilah menurut kehendakmu, bukan memaksa kehendak kita. Jangan kita seringkali memaksa kehendak kita supaya Tuhan turuti. Tuhan bilang jangan, tapi kita masuk terus. Tuhan bilang jangan, tapi kita udah masuk aja. Oh pokoknya ini, begitu kita udah kejepit, baru kita bilang, ya Tuhan. Ya kan? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita ini tanah liat. Seringkali saudara, saya dapat inspirasi dari satu teman. Dia bilang gini, seringkali kita itu takut tentang hal yang di luar. Takut tentang kesehatan, takut tentang makan, pakaian, takut tentang masa depan, takut tentang gak punya duit dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita lupa kita tidak takut tentang yang di dalam. Adakah yang takut besok gue hidup gak ya, nafas gak ya? Kira-kira ada yang pikir gitu gak? Besok kira-kira gue bisa bangun gak ya? Kira-kira ada yang mikir gitu gak? Aduh, kayaknya gak ada yang mikir ya. Udah biasa. Tidak takut tentang besok gak bisa, gue bisa masih buka mata apa enggak. Tidak takut tentang ada yang di dalam ini, gak ada yang tidak takuti. Saya harus seperti itu. Terhadap yang di luar sana kita takut, tapi terhadap di dalam diri ini kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaminkan ini. Kalau kita sehat, kita kuat, kita bisa bernafas, itu lebih besar daripada apa yang ada di luar sana. Seringkali kita berharap bahwa yang di luar sana itulah yang membuat kita hebat. Tidak. Yang di dalam sinilah yang membuat kita hebat. Coba kamu di ICU 1 jam. Udah pernah di ICU belum ya? Oksigen di berapa bayar kita harus bayar. Tapi kita hirup udara ini gratis. Saya kemarin baca satu ayat di Pemazmur, saya lupa tuh. Ternyata saudara, udara yang kita hirup itu berasal dari perbendaharannya Tuhan. Saya baca itu, udara ini, angin ini saudara,
itu keluar dari perbendaharaan Tuhan. Jadi kita hirup udara, itu kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Nafas hidup kita hirup itu karena itu berkat dari Tuhan yang berikan buat kita. Kadangkala kita tidak pernah bersyukur untuk hal itu. Kita bersyukur kalau sudah dapat berkat yang besar. Proyeknya jadi. Ya kan proyek banyak sama seperti ini di jalan tol layang sini nih Bapak Ibu, tol layang sini. Itu di layang situ tuh ada satu truk yang mogok, truk molen. Nah ada satu teman yang anaknya habis dibeli Ferrari, saudara. Dibeli Ferrari, anaknya, jadi orang mampu lah, orang kaya lah. Jadi dia, ya tahulah Ferrari tahu ya kecepatannya kayak apa ya. Saya cuma lihat di Hotman Paris saja karena kita kan nggak pernah naik itu barang juga kan. Kita yang penting Sigra aja kan. Itu pun 80 kita sudah hati-hati sekali, kita sudah takut sekali kan. Saya waktu ke Jawa gak berasa udah sampai 100 lebih, gue balik lagi deh, gue takut juga kan. Nah, lari kencang. Anaknya minta apa dikasih karena dia mampu dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketika anaknya itu pulang dari nih, di sebelah sini nih ada hotel yang warna apa itu? Apa ya? Di seberang sana itu hotel. Itu saya baru tahu dia cerita itu tempat kumpul-kumpul lah. Kumpul-kumpul mereka punya geng atau apalah. Pulang dari situ dia jalan kayak balapan. Dari sini karena udah jam 1 jam 2. Gak taunya di situ pusonya mogok, nyangkut di situ. Dia kesaksian, dia bilang, kalau boleh ditukar harta saya ini ganti dengan nyawa anak saya rela. Saya rela. Bisa dihidup lagi. Semua harta saya diambil, asal anak saya hidup lagi. Saya rela. Kadang-kadang kita gitu kan. Apa Alkitab bilang, apalah gunanya kamu punya seluruh harta kekayaan dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu. Amin. Amin saudara. Yang kedua siapa kita? Yang kedua adalah di berikutnya ada Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita harus tanam di dalam diri kita, siapa kita? Kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Kita bukannya makhluk ciptaan Tuhan, tapi kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saking harganya saudara, berapa harga kita kalau kita baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Berapa harganya saudara? Dibayar oleh Tuhan, lunas melalui pengorbanannya. Maka darah Yesus, perjamuan kudus yang kita peroleh setiap minggu, itu adalah pengorbanan Yesus terhadap harga diri kita, terhadap harga hidup kita telah lunas dibayar. Gak ada utang-utang. Gak ada utang-utang. Jadi nanti kalau kita kan mungkin masih punya utang kan, kalau dikuburkan masih bisa digali. Kenapa lu gali? Belum beres dia punya utang. Kalau ada saudara, kalau kita di timur sana, saya di kampung saya sana, saya punya orang tua dulu, giginya itu kan ada taruh apa? Taruh emas saudara. Sini enggak ada Pak Papi nih, orang tua dulu gitu loh. Saya baru tuh. Kalau sekarang kan kita nggak lihat ya, orang-orang sekarang gue nggak lihat senyum, nggak ada yang kuning-kuning. Kuning-kuning nasi ketinggalan doang kali. Tapi orang tua saya dulu gitu saudara. Giginya itu ada emasnya saudara. Jadi satu saat dia meninggal, habis kubur besoknya digali saudara. Kita kepergok, kenapa lu gali? Gua mau ambil emas di giginya saudara.
Jadi lebih baik kau taburkan harta di kerajaan surga daripada kau taburkan harta di gigimu. Besok kau mati digali loh. Ambil giginya kau di 3 kubur lagi. Udah mayat tuh jadi apa kita gak tahu. Amin ya. Intermezzo sedikit. Nah, kita ini berharga dan Tuhan membeli kita lunas. Bapak Ibu tahu nggak dari mana kita tahu Tuhan itu membeli kita lunas? Kenapa Tuhan itu harus beli kita? Karena ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia diberikan otoritas. Berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung. Kita punya kuasa dan lain sebagainya. Tapi karena ketidaktaatan kita, kuasa itu diambil oleh setan. Dari mana kita taunya? Waktu Yesus datang ke dunia, waktu Yesus sebelum pelayanannya, dia berdoa dan dia berpuasa dan dibawa ke bubungan bait Allah. Lalu setan itu bilang begini, lihat dunia ini, segala kuasa itu serahkan kepada saya. Kalau kamu sujud menyembah aku, semua kerajaan ini di bumi ini saya berikan kepada kamu. Diambillah setan tentang kuasa yang tadinya Tuhan berikan kepada kita, diambil. Kenapa dia ambil? Kenapa setan itu benci sama manusia? Kenapa setan itu tiap hari itu ganggu manusia? Semua masalah di dunia ini gara-gara siapa? Setan. Bukan saya, saudara. Gara-gara setan. Jadi apapun itu setan, saudara. Nah, kenapa? Karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Rupanya Tuhan. Dan dia berharap waktu dia manusia sebelum diciptakan, dia berharap waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, setan berharap kuasa itu diberikan kepada dia. Tapi ternyata Tuhan itu menciptakan manusia dan kuasa itu diberikan kepada manusia. Maka digoda manusia dan dia rebut itu dari manusia. Waktu dia rebut dan dia dapat itu dari manusia, maka terjadilah kekacauan. Alkitab bilang bumi gelap gulita. Terjadilah kekacauan di sana. Waktu terjadilah kekacauan, Yesus datang. Kegelapan meliputi bumi, Yesus datang. Yesus mengambil itu dan berikan itu kepada kita. Amin. Itulah sebabnya ketika kita menjadi milik Kristus, dia beli kita dari kegelapan. Dia menebus kita dari kekecauan kita. Dia menebus kita dari segala latar belakang kita. Dan bayar itu lunas. Maka ketika kita ada dalam Yesus, kita hidup dalam terang. Kegelapan tidak bisa menguasai kita lagi. Kenapa? Lunas. Setan tidak bisa berkuasa atas kehidupan kita. Saya buktikan, saya kalau layani orang-orang yang kerasukan setan, saya cuma bilang begini, lihat mata saya. Pasti dia tutup mata. Maka saya di Jelambang saya jam 3 pagi, setiap kali datang ketemu dengan mereka yang kerasukan setan, saya paksa, buka matamu, lihat saya. Karena di dalam anak Tuhan ada cahaya, ada kemuliaan yang menyinari itu tanpa kita sadari. Mereka yang di dunia sana lihat ada cahaya dalam diri orang percaya. Yang berikutnya, yang ketiga, siapa kita? Siapa kita dalam Mazmur pasal 8 ayat 4? Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Kita adalah makhluk ciptaan, tapi kita juga berharga. Tapi ingat baik-baik, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Mazmur bilang, sekalipun ayah dan ibuku melupakan aku, Tuhan tetap menyambut aku. Amin. Kadang-kadang kita juga gitu. Ayah dan ibuku itu favorit saya. Kenapa? Waktu saya nikah kan, saya selalu menjadi inspirasi. Waktu saya nikah, berharap supaya keluarga datang dari timur atau datang dari kakak saya datang di pernikahan saya. Jadi 1 minggu sebelum saya nikah saya telepon. Dulu kan lewat wartel kan, jadi telepon jadi lihat kargonya. Masih alami gitu. Nah, saya telepon, Kak, nanti kalau datang, saya bukan telepon untuk minta duit, bukan. Tapi waktu itu ya jalan dengan iman. Jadi tidak ada duit, tapi kita udah planning dan jalan. Lalu sampinginnya gini, kakak saya kapan datang, saya mau booking hotelnya untuk siapin buat dia gitu jauh-jauh hari, supaya hotelnya saya siapin. Tapi waktu itu dia bilang begini, yang mau nikah kamu silakan urus sendiri. Itu sakit, saudara. Saya kelabakan. Kenapa? Saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Saya tidak punya orang tua di Jakarta. Jauh semua.
Sedangkan ini undangan sudah jalan. Tapi di situ ya, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Sepegang ayat itu, Tuhan bela. Gak tahu, saya cari informasi, akhirnya dapat orang tua wali dan mereka bisa dampingi dan saya bisa jalankan pernikahan. Itulah satu hal yang Tuhan bela. Yang kedua, berikutnya adalah coba kita baca di Mazmur pasal yang ke-115 ayat 12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Dia akan memberkati kita, dia ingat kita. Dia ingat untuk memberkati kita. Dia ingat bukan untuk mencelakakan kita, tidak. Dia ingat bukan untuk menghukum kita, tidak. Tapi dia ingat untuk memberkati kita. Amin. Tuhan hari ini di surga, dia ingat kepada jemaat di GBI WC. Dia ingat apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia ingat apa yang menjadi harapan dan doa kita. Dia ingat tentang pergumulan kita. Dia tahu tentang tetesan air mata kita. Dia ingat itu dan dia memberkati kita. Amin. Saya ngomong itu keras, tegas-tegas. Kenapa? Karena nanti masuk FYP di YouTube. Halo YouTube. Oke. Dan kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah menjadi doa kita bersama. Bahwa dalam setiap doa-doa dan harapan kita, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Memberkati kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikut coba. Next. Kita sampai jumpa lagi di berikutnya, yaitu tempat kediaman Allah dan siapa namanya. Kita belajar pelajaran tentang surga. Karena kan tempat kediamannya kalau di doa Bapa kami tempatnya di surga. Siapa yang yakin kalau dia mati masuk surga? Yakin. Kita harus tahu. Dan apakah surga menjadi satu-satunya impian kita? Nanti kita bahas dan siapa namanya. Sejauh mana kita mengenal namanya yang tentang Allah kita. Kenapa saya harus bawa pelajaran-pelajaran basic itu, dasar itu kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita tahu tentang hal-hal yang dasar, maka kita akan kuat. Mau gelombangnya, badainya bagaimanapun, kita tidak tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu hati, kita berdoa dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran.